Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini kita melanjutkan mata kuliah yaitu sumber dan media pembelajaran. Selanjutnya yaitu materi yang kita bahas pada hari ini yaitu lingkungan sebagai media pembelajaran. Nah, sebelum kita memulai kegiatan perkuliahan, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan hari ini berjalan dengan lancar dan dapat mendapatkan manfaat dari pembelajaran pada hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai, baik, langsung saja. Materinya yaitu lingkungan sebagai media pembelajaran. Baik, lingkungan sebagai media pembelajaran. Lingkungan yang ada di sekitar siswa merupakan salah satu media pembelajaran yang dapat dioptimalkan untuk pencapaian proses dan hasil pembelajaran yang berkualitas dan bermakna bagi siswa SD. Penggunaan lingkungan sebagai media pembelajaran akan lebih bermakna dan bernilai sebab siswa dihadapkan kepada peristiwa dan keadaan yang sebenarnya, keadaan yang alami, lebih faktual, dan kebenarannya lebih dapat dipertanggungjawabkan. Nah, di sini kenapa kok lingkungan sebagai media yang optimal, yang pencapaian dan proses hasil yang belajar berkualitas. Jadi siswa dihadapkan langsung dengan peristiwa-peristiwa yang memang pada kesehariannya mereka lebih pahami, mereka lebih sering ketahui daripada mungkin media pembelajaran yang lain. Karena lingkungan sekitar adalah tempat bermain mereka, tempat mereka beraktivitas dengan keluarga juga, dengan teman-teman mereka juga, dengan guru-guru juga, dengan lingkungan sekolah juga. Jadi di sini mereka akan lebih memahami dan akan lebih mengerti mengenai lingkungan mereka. Jadi ketika lingkungan sebagai media pembelajaran, mereka akan lebih cepat paham karena sebelumnya lingkungan di situ adalah sudah mereka pahami. Jadi mereka sudah pahami terlebih dahulu, dan ketika digabungkan, digunakan sebagai media pembelajaran, mereka akan lebih paham dan akan lebih mengetahui mengenai materi informasi yang terkandung dalam media pembelajaran, lingkungan sebagai sumber dan media pembelajaran itu sendiri. Selanjutnya, media pembelajaran yang tersedia di lingkungan tidak terbatas. Memang banyak sekali yang bisa kita manfaatkan mengenai lingkungan sebagai sumber dan media pembelajaran ini, karena pada dasarnya itu tidak terbatas sama sekali, tidak ada batasannya. Jadi sangat luas. Jadi yang bisa dimanfaatkan itu apa yang menjadi inovasi dari guru-guru, itulah yang bisa dimanfaatkan oleh lingkungan sebagai sumber dan media pembelajaran. Hal ini memungkinkan siswa dapat memperkaya pengetahuan tanpa terbatasi oleh tempat dan waktu. Jadi mungkin dalam pembelajaran, waktu pembelajaran di sekolah, guru memberikan sebuah awalan atau permulaan ketika menggunakan sebagai lingkungan sebagai sumber dan media pembelajaran. Awalan, sebuah permulaan. Nah, untuk selanjutnya guru bisa memberikan sebuah penugasan ketika di rumah, ketika di lingkungan, mereka bisa mengamati, juga memahami apa sih yang ditugaskan guru dengan menggunakan lingkungan tersebut, seperti itu. Jadi mereka bisa mengamati dan menemukan sesuatu itu sendiri dengan cara dengan perantara media, yaitu lingkungan yang ada di sekitar mereka itu sendiri. Memungkinkan terjadinya proses belajar yang lebih bermakna, sebab siswa dihadapkan dengan keadaan dan peristiwa yang sebenarnya yang memenuhi prinsip konkret
dalam belajar sebagai salah satu prinsip pembelajaran siswa SD. Nah, sudah dijelaskan bahwa pembelajaran yang konkret itu ada pembelajaran yang sangat-sangat mendasar dalam pembelajaran SD, karena pada dasarnya siswa ini masih belum dapat, masih sangat sedikit ketika mereka harus belajar dengan abstrak. Jadi mereka sangat membutuhkan sebuah media pembelajaran yang konkret yang sebenarnya secara real di hadapan mereka dalam membantu mereka untuk memahami materi-materi yang memang diberikan oleh guru. Jadi akan lebih mudah untuk menjadi pembelajaran yang konkret dengan sumber media pembelajaran yang konkret seperti ini. Selanjutnya, memungkinkan terjadinya proses pembentukan kepribadian siswa ke arah yang lebih baik, seperti kecintaan siswa kepada lingkungan, menjaga kebersihan, dan tidak merusak. Nah, ketika guru menjadikan lingkungan sebagai sumber dan media pembelajaran, guru bisa juga memberikan sebuah pesan-pesan moral karakter dari pembelajaran yang sudah ada, dengan memberikan pesan bahwa lingkungan itu adalah lingkungan yang memang harus mereka jaga. Karena kalau tidak, mereka siapa lagi? Karena kalau tidak dijaga dan mereka akan merusaknya, itu akan berdampak buruk juga bagi manusia-manusia atau makhluk hidup lain yang ada di sekitar situ. Jadi mereka harus bisa memanfaatkan dan menjaga dari agar lingkungan tersebut tetap terjaga dengan baik, seperti itu. Selanjutnya, memungkinkan kegiatan belajar akan lebih menarik serta menumbuhkan antusiasme siswa untuk lebih giat dan gemar belajar dengan kegiatan, dan begitu proses pembelajaran tidak akan membosankan bagi siswa. Nah, ketika siswa diajak untuk lingkungan, pasti mereka akan senang, karena pada dasarnya sudah banyak waktu yang mereka habiskan di dalam kelas, namun mungkin juga mereka akan lebih tertekan karena banyak sekali materi-materi yang mereka dapat dari dalam kelas. Mungkin mereka perlu refreshing dengan pembelajaran di luar kelas, menawarkan lingkungan sebagai sumber dan media pembelajaran, seperti itu. Jadi untuk siswa di sini lebih tertarik, dan mereka akan lebih bersemangat dengan pembelajaran tersebut. Banyak sekali contohnya ketika praktek sendiri, siswa itu akan lebih semangat ketika mereka akan diajak untuk keluar kelas sebagai pembelajarannya. Selanjutnya, pemanfaatan lingkungan akan menumbuhkan aktivitas belajar yang lebih meningkat dengan penggunaan berbagai cara atau metode pembelajaran yang bervariasi, seperti proses pengamatan, pembuktian sesuatu, atau penelitian, atau mencari sesuatu tentang seperti itu mengenai lingkungan-lingkungan yang ada di sekolah. Jadi banyak sekali yang metode-metode atau cara-cara belajar yang benar, cara-cara belajar yang efektif yang dilakukan untuk kegiatan sumber belajar lingkungan sebagai sumber belajar dan media pembelajaran, seperti itu. Selanjutnya, tujuan lingkungan sebagai media pembelajaran. Nah, pertama yaitu sumber belajar untuk mengupayakan terjadinya proses komunikasi interaksi antara peserta didik dan masyarakat serta alam. Sudah jelas bahwa adanya komunikasi antara masyarakat dan juga alam, agar siswa itu juga mengerti bahwa mereka hidup di lingkungan yang memang luas, yang memang berbagai macam komponen yang ada di lingkungan tersebut. Selanjutnya, membantu peserta didik dalam berinteraksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya secara fisik, sosial, dan budaya, utamanya berbagai sumber daya pendidikan yang tersedia. Jadi dengan melihat-lihat sebagai sumber belajar, mereka sedikit demi sedikit, walaupun tidak secara penuh full seperti itu, tapi mereka akan sedikit demi sedikit mengerti bahwa secara fisik mereka akan berinteraksi, secara sosial bahwa mereka harus berinteraksi dengan masyarakat itu bagaimana, dan budayanya, jadi budaya apa yang mereka ketahui mengenai lingkungan-lingkungan yang ada di sekitar tersebut. Karena pada dewasa ini itu banyak sekali siswa yang mungkin
kurang mengetahui mengenai sosial dan budayanya pada daerah mereka itu sendiri, seperti itu. Jadi kita harus meregenerasi sosial budaya yang ada di sekolah kita, di sekitar lingkungan, agar tetap terjaga oleh perkembangan zaman. Karena ketika bukan kita sendiri yang menjaga, itu siapa lagi, seperti itu. Selanjutnya yang ketiga, mengajarkan tingkah laku umum dan untuk menyeleksi atau mempersiapkan individu untuk peranan-peranan terbaru. Jadi peranan-peranan tertentu. Jadi tingkah laku umum. Jadi di sini ketika di sosial mereka akan berbagaimana sikap mereka kepada lingkungan sosial. Dan ketika di sosial itu bahwa itu banyak sekali faktor-faktor atau aspek-aspek yang terkadang di dalam pendidikan tersebut tidak ada. Yang itulah sebagai faktor yang dapat menyeleksi atau mempersiapkan individu-individu tersebut untuk dapat beradaptasi di lingkungan sosial, di lingkungan-lingkungan yang ada di daerah tersebut, seperti itu. Tapi mungkin untuk pembelajaran di SD bisalah diberikan sedikit demi sedikit, namun tidak terlalu dominan, karena memang ini mungkin pada usia-usia SD ini masih belum untuk pada tahap seperti itu. Mungkin diberikan sebuah pengenalan saja, dan untuk jenjang selanjutnya seperti SMP, SMA, mungkin mereka lebih memahami mengenai hal-hal tersebut. Selanjutnya, keuntungan lingkungan sebagai media pembelajaran. Yang pertama, kegiatan lebih menarik tentu saja, karena memang kegiatan di luar sekolah ini sangat-sangat ditunggu-tunggu oleh siswa, karena cenderung lebih menarik dan tidak membosankan daripada di dalam kelas. Mereka juga lebih semangat untuk bisa menggunakan lingkungan sebagai media pembelajaran, sumber dan media pembelajaran. Hakikat tak belajar akan bermakna. Nah, ketika di lingkungan mereka akan menemukan sebuah makna ketika mereka mencari sendiri. Mereka mengetahui dari mencari tersebut, dan ketika mencari tersebut mereka akan mendapatkan sebuah pemikiran bahwa semua ini kenapa kok bisa terjadi seperti itu. Mereka memberikan sebuah masalah dan mereka akan berdiskusi, mempertanyakan itu kepada gurunya dan mempertanyakan kepada teman-teman yang lainnya. Mereka akan berdiskusi, memberikan sebuah jawaban dari permasalahan tersebut. Nah, seperti itulah makna dari ketika mereka mencari sendiri sebuah masalah yang mereka temukan. Mereka akan kembali dan berdiskusi mengenai apa yang mereka temukan tersebut, dan mereka akan mencoba untuk mencari jawaban tersebut. Selanjutnya, bahan-bahannya dapat dipelajari lebih kaya serta lebih faktual. Seperti ini sudah lebih banyak pastinya, karena pada di lingkungan sekitar pasti media atau bahan-bahan yang digunakan pasti lebih banyak daripada yang ada yang di dalam kelas sendiri, karena sudah pasti jenisnya banyak dan juga secara nyata langsung. Kegiatan lebih komprehensif dan lebih aktif lah. Lebih komprehensif di sini lebih menyeluruh, lebih banyak juga, dan lebih aktif. Nah, pasti tidak hanya duduk di dalam kelas, tapi juga mereka pasti akan bergerak mencari materi-materi yang memang sudah ditentukan, sudah diberikan oleh guru. Mereka hanya tinggal mencari sebuah media-media yang ada di lingkungan untuk memberikan tambahan informasi yang ada, dan lalu didiskusikan bersama-sama di dalam kelas nantinya. Sumber belajar menjadi lebih kaya tentunya, karena di sini sumber belajarnya kan lebih banyak sekali. Lingkungan itu sendiri adalah sebagai sumber belajar. Mereka belajar dari lingkungan itu pasti akan lebih banyak daripada buku, karena buku itu sudah dibatasi dengan materi sendiri, dan ketika di dalam di lingkungan itu mereka secara umum mereka akan secara luas langsung mengetahui ini. Ketika mereka bisa berpikir, mencari hal-hal yang kreatif, mencari hal-hal yang kritis, mereka akan menemukan banyak sekali sumber belajar yang digunakan. Selanjutnya yaitu peserta didik juga dapat memahami dan menghayati aspek-aspek kehidupan yang ada di lingkungan.
Aspek-aspek kehidupan di sini sangat-sangat sebuah faktor yang tidak dapat ditemukan ketika pembelajaran di dalam kelas. Aspek-aspek kehidupan seperti suasana di lingkungan ini seperti apa, di lingkungan seperti itu seperti apa, mereka akan memahami kenapa kok bisa begini, kenapa kok bisa begitulah, mereka akan berdiskusi menemukan jawaban-jawaban itu. Selanjutnya yaitu ketika ada sebuah keunggulan atau manfaat atau nilai plus dari hal, pasti ada sebuah kelemahan atau kekurangan dari hal tersebut. Nah, contohnya di sini adalah kelemahan lingkungan sebagai media pembelajaran. Tidak seperti pembelajaran dalam kelas, pembelajaran di luar kelas harus disiapkan secara betul. Di sini ketika mereka guru tidak bisa mempersiapkan secara matang, pembelajaran dalam kelas di luar kelas tersebut, di lingkungan tersebut tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan guru, akan cenderung lebih melebar, tidak ada batasannya sama sekali, karena siswa tersebut akan terlepas saja seperti itu, karena tidak sebegitu mudah mengawasi siswa di dalam kelas daripada mengawasi siswa di luar kelas seperti itu. Jadi memang guru harus memberikan sebuah peraturan atau sebuah susunan yang matang, strategi yang matang ketika mereka harus mengajak siswa itu belajar di luar seperti itu. Agar siswa itu tidak sia-sia ketika belajar di rumah, belajar di luar kelas. Jadi memang strategi seperti apa, susunan materinya seperti apa, kita berikan kepada siswa petunjuk-petunjuk seperti apa, dan siswa itu bisa mencari materi-materi yang telah kita tentukan, kita sesuaikan dengan keadaan lingkungan di sekitar. Selanjutnya, terdapat anggapan belajar dengan lingkungan memerlukan waktu yang relatif lama. Nah, ini sebenarnya juga iya, juga tidak, karena ketika kita memberikan sebuah kebebasan siswa untuk keluar kelas, mereka pasti akan membutuhkan waktu yang lama untuk proses tersebut, karena cenderung siswa itu akan membuang-buang waktu. Jadi mereka akan kesana kemari dan tidak secara cepat dan efektif untuk mencari apa yang mereka cari, tapi mereka mungkin akan cenderung bermain-main seperti itu. Tapi ketika memang strategi sudah disusun secara rapi, secara matang, mereka akan lebih terarah dan sesuai dengan apa yang di tujuan pembelajaran yang telah direncanakan. Nah, di sini yaitu jenis-jenis lingkungan sebagai model pembelajaran, yaitu lingkungan alam, lingkungan sosial, lingkungan buatan. Berarti ada 3, yaitu lingkungan alam, sosial, dan lingkungan buatan. Nah, selanjutnya teknik penggunaan lingkungan sebagai media pembelajaran. Ada beberapa cara, yaitu bagaimana mempelajari lingkungan sebagai media dan sumber belajar, antara lain survei. Di sini ada survei, ada camping atau berkemah. Selanjutnya yaitu field trip. Field trip itu adalah karya wisata. Terus selanjutnya praktek lapangan. Dari praktek lapangan mengundang manusia sebagai sumber atau narasumber. Nah, di sini mengundang manusia, yaitu maksudnya mungkin narasumber sebagai pemberi materi, bukan gurunya tetapi orang lain yang memang berkompeten dengan apa yang mereka ajar, apa yang mereka bahas mengenai hal tersebut. Selanjutnya yaitu proyek pelayanan dan pengabdian masyarakat. Pelayanan dan pengabdian masyarakat. Jadi mereka melakukan sebuah proyek, sebuah kegiatan yang tujuannya adalah kepada masyarakat, yaitu mengabdi kepada masyarakat. Oh ya, kita bahas dulu mengenai di sini lingkungan alam. Nah, lingkungan alam atau lingkungan fisik adalah segala sesuatu yang sifatnya alamiah, seperti sumber daya air, tanah, batuan, terus gunung seperti itu, tumbuh-tumbuhan, hewan, sungai, iklim, suhu udara. Lingkungan sifatnya relatif menetap,
Oleh karena itu, jenis lingkungan ini lebih mudah dikenal dan dipelajari oleh siswa. Dengan mempelajari lingkungan alam, diharapkan siswa dapat lebih memahami gejala-gejala alam yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Mereka interaksi langsung dengan lingkungan dan alam sekitar akan menimbulkan penghayatan baru dalam diri siswa tentang keterkaitan antara berbagai lingkungan dan manusia itu sendiri. Jadi di sini dengan materi-materi tertentu, lingkungan alam bisa digunakan sebagai sumber dan media belajar. Lebih cocoknya mungkin dengan pembelajaran IPA, mungkin juga IPS mengenai geografi. Jadi tempat tata letaknya, alamnya sudah jelas sekali. Dan juga mungkin agama juga tentang bersyukur mengenai apa yang telah ada di lingkungan seperti itu. PKN untuk menjaga lingkungan, bagaimana menjaga lingkungan tetap sebagai lingkungan yang baik, yang teratur agar mereka tidak merusak lingkungan tersebut. Selanjutnya yaitu jenis lingkungan sosial. Di sini dikatakan bahwa lingkungan sosial berkenaan erat dengan interaksi siswa dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam pemanfaatan lingkungan sosial sebagai media belajar antara lain ada beberapa contoh lagi, yaitu mengenal adaptasi adat istiadat. Terus setelah itu mengenal jenis mata pencaharian, mengenal organisasi sosial, mengenal kehidupan beragama, mengenal budaya, mengenal pemerintahan setempat. Jadi di sini ada beberapa poin, yaitu tentang sosialnya. Di sini memang adat istiadat. Adat istiadat itu setiap daerah kan pasti berbeda. Jadi mereka harus mengenal lingkungan-lingkungan tersebut jika mereka ada di masyarakat. Selanjutnya yaitu mengenai jenis mata pencaharian, yaitu di sini mata pencaharian pekerjaan maksudnya. Jadi setiap daerah itu pasti memiliki mata pencaharian yang berbeda-beda, yang sesuai dengan apa yang lingkungan tersebut miliki sebagai sumber daya mereka yang ada di daerah tersebut. Jadi pasti berbeda-beda. Jadi mereka harus mengetahui hal tersebut. Itu termasuk dengan lingkungan sosial, lingkungan kehidupan beragama juga. Terus kesenian, pasti setiap daerah itu memiliki kesenian-kesenian yang memang berbeda dan juga struktur permintaan setempat. Nah, selanjutnya yaitu lingkungan buatan. Lingkungan buatan di sini yaitu merupakan lingkungan yang sengaja diciptakan atau dibangun manusia untuk tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Lingkungan alam tersebut antara lingkungan buatan tersebut antara irigasi, pengairan, bendungan, pertamanan, kebun binatang, perkebunan, penghijauan, dan pembangkit tenaga listrik. Ya, di sini sudah jelas sekali bahwa di sini dibuat memang dengan tujuan tertentu yang memang bisa juga sebagai sumber dan media pembelajaran. Selanjutnya yaitu teknik yang sudah saya sampaikan tadi di awal tadi, kita bahas langsung mengenai survei. Yaitu teknik lingkungan sebagai sumber belajar, yaitu berantara lain survei. Di sini survei mengunjungi lingkungan seperti masyarakat setempat untuk mempelajari proses sosial, budaya, ekonomi, kependudukan, dan lain-lain. Kegiatan belajar dilakukan siswa melalui observasi, wawancara dengan beberapa pihak yang dipandang perlu, mempelajari data atau dokumen yang ada, dan lain-lain. Hasilnya dicatat dan dilaporkan di sekolah untuk dibahas, disama, dan dikumpulkan oleh guru dan siswa untuk melengkapi bahan pengajaran. Pengajaran yang dapat dilakukan untuk kegiatan survei terutama bidang studi ilmu sosial dan masyarakatan seperti ekonomi, sejarah, kependudukan, hukum sosial, dan antropologi kesenian. Jadi seperti itu, mereka langsung terjun langsung untuk melihat suatu kegiatan apa yang dapat mereka pelajari. Selanjutnya yaitu camping atau berkemah. Nah, camping ini seperti untuk lebih menyatu kepada alam. Jadi mereka lebih bermateri pada materi-materi seperti sains, ilmu pengetahuan sosial, pengetahuan alamnya. Kemah membutuhkan waktu yang cukup sebab siswa harus dapat menghayati bagaimana kehidupan alam,
seperti suhu, iklim, suasana, dan lain-lain. Kemah cocok untuk pelajari ilmu pengetahuan alam, ekologi, biologi, kimia, dan fisika. Jadi untuk ini mungkin siswa untuk kemah itu masih mungkin tidak sering-sering lah, mungkin dalam 1 tahun 1 kali mungkin bisa dilakukan dengan pelajaran kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka, bisa dilakukan dalam pembelajaran seperti itu. Selanjutnya yaitu field trip, yaitu karya wisata. Karya wisata adalah kunjungan siswa keluar kelas untuk mempelajari objek tertentu sebagai bagian integral dari kegiatan kurikuler di sekolah. Sebelumnya karya wisata dilakukan siswa sebagai direncanakan terlebih dahulu objek apa yang akan dipelajari dan cara mempelajari serta kapan sebaiknya dipelajari. Objek karya wisata harus relevan dengan bahan pengajaran, misalnya museum untuk pelajaran sejarah, kebun binatang untuk pelajaran biologi, taman mini untuk pelajaran ilmu bumi dan kebudayaan, peneropongan bintang di Lembang untuk fisika dan astronomi. Karya wisata sebaiknya dilakukan pada akhir semester atau tengah semester yang dikaitkan dengan keperluan pengajaran dan berbagai bidang studi. Saya sudah jelaskan di sini. Memang mungkin karya wisata di sini bertujuan dengan berkunjung ke tempat-tempat yang memang memiliki kaitannya dengan materi-materi yang sudah ditentukan, dan langkah lebih baiknya dilakukan pada akhir semester karena membutuhkan waktu yang mungkin 1 hari penuh atau beberapa hari yang dilakukan agar siswa itu dapat memberikan sebuah pengalaman yang memang membuat mereka bisa berpikir mengenai lingkungan tentang karya wisata yang mereka lakukan itu. Baik, selanjutnya yaitu mengenai ini selanjutnya mengenai ini kita bahas praktik lapangan. Praktek lapangan dilakukan oleh siswa untuk memperoleh keterampilan dan kecakapan khusus. Jadi misalnya siswa SD untuk mendapatkan sebuah pengalaman mengenai sosial bermasyarakat, mereka akan di praktek lapangan di masyarakat, bagaimana mereka berinteraksi dengan seorang yang lebih tua. Mereka akan lebih bagaimana cara menghormati, seperti itu. Jadi dengan demikian praktek lapangan dengan keterampilan tertentu sehingga lebih tepat untuk sekolah-sekolah. Untuk SD mungkin praktek lapangan di sini mungkin hanya sebagai pengalaman saja. Contoh mungkin pengenalan dalam seni budaya. Mereka membuat sebuah kerajinan, mereka datang ke tempat pengrajin seperti itu. Jadi mereka sebagai keterampilan yang bisa menumbuhkan bakat-bakat seni dari mereka juga, seperti itu. Nah, selanjutnya mengundang narasumber. Nah, jika cara sebelumnya dibawa ke masyarakat langsung, nah di sini kita mengundang masyarakat untuk masuk ke dalam kelas, ke dalam proses pembelajaran secara langsung di sekolah. Jadi memberikan sebuah penjelasan. Nah, untuk anak SD ini mungkin motivator seperti itu. Motivator diberikan sebuah motivator yang mungkin maka memberikan sebuah semangat, pendorong semangat bagaimana cara mereka akan belajar, seperti itu sebagai contohnya. Atau mungkin dalam kegiatan pendidikan jasmani
pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Jadi di sini mereka bisa mengundang ahli kesehatan untuk memberikan sebuah penjelasan mengenai hal-hal tersebut, mengenai kesehatan yang memang diperlukan bagi anak SD untuk berkembang menjadi individu yang sehat, yang memiliki fisik yang baik. Selanjutnya, proyek pelayanan pengabdian pada masyarakat. Di sini mungkin guru untuk sekolah dasar seperti itu masih belum terlalu ditekankan untuk melakukan proyek ini, tapi mungkin juga bisa digunakan sebagai dilatih agar siswa itu dalam memberikan sebuah keahlian ketika mereka berbicara dengan orang lain yang baru kenal dengan baik dan benar. Jadi mereka bisa beradaptasi ketika di suatu tempat itu memang tidak ada yang kenal, jadi mereka bisa beradaptasi dengan berbicara dengan orang-orang baru. Mereka bisa secara baik beradaptasi dengan hal tersebut. Baik, selanjutnya media pembelajaran yang tersedia di lingkungan tidak terbatas. Jadi memang lingkungan itu sangat-sangat berguna sekali dalam pembelajaran. Karena memang tidak terbatas, jadi harus dibatasi. Dibatasinya dengan memiliki suatu materi-materi memang sudah direncanakan, sudah distrategikan, jadi sesuai apa yang tujuan pembelajaran, tidak di luar dari tujuan belajar tersebut. Memungkinkan terjadinya proses belajar yang lebih bermakna. Pelajaran bermakna seperti yang sudah jelaskan tadi, memungkinkan proses pembentukan siswa ke arah yang lebih baik. Di sini manfaat lingkungannya. Baik, selanjutnya yaitu memungkinkan kegiatan belajar lebih menarik serta menumbuhkan antusiasme siswa untuk lebih giat dan gemar belajar, menumbuhkan aktivitas belajar siswa yang lebih meningkat. Baik, mungkin dalam lingkungan di sini sudah banyak sekali yang kalian pahami, karena memang dengan adanya lingkungan di sini mungkin kita juga sebagai calon guru juga sudah ada inovasi tersendiri. Bagaimana kita memberikan sebuah pelajaran menggunakan lingkungan belajar, menggunakan lingkungan yang ada di luar sekolah. Jadi mungkin inovasi tersebut akan bisa benar dilaksana dengan strategi yang baik, karena memang harus digunakan secara matang, karena pada dasarnya untuk melakukan pelajaran di kelas itu adalah suatu hal yang sangat bukan sulit, tapi harus direncanakan secara matang, karena kalau tidak direncanakan akan terbuang sia-sia, karena siswa tersebut itu pasti akan membuang-buang waktunya ketika mereka belajar di luar kelas. Jadi mereka akan teralihkan dengan kegiatan-kegiatan yang memang tidak bisa terfokuskan dengan materi-materi tersebut. Baik, mungkin untuk materi pada hari ini kalian harus memberikan sebuah pertanyaan dari satu-satu dari kalian, memberikan sebuah pertanyaan. Nanti kalian tuliskan di dalam Google Class satu pertanyaan untuk satu orang. Terus nanti kita diskusikan bersama-sama mengenai apa yang kita bahas dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jadi baik, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa agar kegiatan pada perkuliahan pada hari ini bisa dapat bermanfaat dan kita mendapatkan barokah dari kegiatan pada perkuliahan hari ini. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, mungkin ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.